Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Halo, perkenalkan nama saya Lisa Yuni. Hai, saya Aura Dalia. Halo, perkenalkan nama saya Revira Deviatari. Nah, sekarang kita lagi di SMP PGRI 1 Buduran, Sidoarjo. Dan kami sudah bersama dengan narasumber yang istimewa juga loh. Wah, siapa itu, Kak? Wah, pada penasaran semua nih kayaknya. Jadi beliau ini adalah salah satu guru BK dari SMP PGRI 1 Buduran Sidoarjo. Ibunya bernama Dr. Anda Eva Wahyuda MPD. Monggo Ibu silakan untuk memperkenalkan diri dan menyapa teman-teman yang ada di sana. Halo semuanya, mahasiswa Unipa yang sangat berbahagia menuju sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya sudah dijelaskan tadi ya, kiranya tidak perlu diulang. Saya adalah guru BK di SMP PGRI 1 Buduran. Dan di sini saya terhitung baru 21 tahun. Ya, baru 21 tahun. Alhamdulillah menjadi guru BK sangat menyenangkan. Ya. Oke, tak perlu berlama lagi, kita langsung masuk ke topik pembahasannya yuk. Baik, selamat pagi Ibu. Selamat pagi semuanya ya. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik, sehat. Semoga Ibu dan keluarga sehat selalu deh. Amin. Amin, amin, Allahumma amin. Semoga teman-teman yang di sini dan yang di sana sehat juga dan tetap jaga kesehatan. Amin. Jangan lupa protokol kesehatan. Baik. Kami dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas PGRI Adibuana Surabaya ingin berbincang-bincang sedikit nih Bu. Gimana sih BK di SMP PGRI 1 Buduran Sidoarjo? Gimana sih programnya, terus layanannya? Apakah Ibu berkenan jika kita berbincang-bincang sedikit? Ya baiklah ya. BK ini dulu bagi para siswa atau sekarang disebut dengan peserta didik ya, sesuatu hal yang tidak menyenangkan, menakutkan ya. Dianggap kita itu sebagai polisi yang mencari kesalahan. Nah, upaya kita bagaimana cara merubah mindset peserta didik itu yang awalnya kita menakutkan menjadi menyenangkan, menjadi sahabat siswa untuk belajar menuju sukses kan gitu. Nah, kita berupaya untuk sosialisasikan. Alhamdulillah sedikit demi sedikit peserta didik itu sudah mulai bisa untuk menerima BK sebagai sahabatnya. Jadi bukan menjadi musuh, bukan kita dianggap mencari kesalahan, tidak. Dengan demikian, maka kita untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai seorang guru BK ini alhamdulillah bisa berjalan dengan baik ya. Menerapkan program-program kita bisa terlaksana dengan baik. Kalau dulu kita kesulitan untuk masuk kelas, sekarang kita sudah bisa memberikan layanan klasikal di masing-masing kelas, baik kelas 7, kelas 8 maupun kelas 9. Itu. Udah mulai berkembang banyak ya Bu. Kan yang awalnya jadi musuh siswa sekarang bisa jadi sahabat siswa gitu ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Oke, lalu gimana sih Bu pelayanan BK di SMP PGRI 1 Buduran Sidoarjo ini pada saat pandemi saat ini? Pada saat pandemi tidak jauh beda dengan saat pandemi. Hanya bedanya cara penyampaian. Sebelum pandemi kita bisa tatap muka. Saat pandemi
kita pembelajarannya tetap, tapi kita tidak bisa tatap muka, harus dilakukan secara daring. Ini. Kemudian mengenai layanan belajar, layanan sosial, layanan pribadi maupun karir, ini tetap bisa dilaksanakan, namun semuanya secara daring. Termasuk untuk pribadi, ya konseling pribadi. Ini kita sudah sampaikan melalui grup kelas masing-masing bahwa layanan BK buka seperti biasa tapi secara online. Anak-anak bisa pilih dengan guru BK yang mana yang merasa nyaman di dalam konselingnya. Nah, kami ada 4 orang guru, ada saya, ada Bu Iwit, Bu Linda, dan Pak Hendra. Pak Hendra ini satu-satunya guru BK laki-laki. Selama ini kita belum pernah punya guru BK laki-laki. Ya alhamdulillah ini Pak Hendra sangat kooperatif dengan kami untuk memberikan layanan kepada anak-anak. Lalu layanan apa saja yang sudah Ibu berikan kepada adik-adik siswa-siswi di SMP PGRI 1 Budoran Sidoarjo ini? 4 layanan itu kita berikan semua. Alhamdulillah ya. Ya mulai pribadi, bimbingan belajar, kemudian karir, sosial, semua kami bisa berikan alhamdulillah meskipun terbatas secara daring gitu ya. Insya Allah 4 layanan sudah kami berikan semua. Nah, barusan Ibu menjelaskan tentang layanan-layanan. Adakah kendala dalam mengimplementasikan layanan tersebut, Ibu? Di masa pandemi ini ya. Di masa pandemi ini. Ya. Semua terdampak oleh masa pandemi. Pendidikan pun juga demikian, sangat terdampak. Bahkan para orang tua ini luar biasa, tapi semua juga ada hikmahnya. Yang awalnya seringkali tidak sependapat dengan kita, tapi begitu ada pandemi, mengalami sendiri, aduh bagaimana mendampingi anak-anak ini, ternyata ya di situ muncullah keluhan-keluhan. Nah, bagaimana cara kita memberikan layanan ini? Ya, yang 4 layanan tadi sudah kami berikan melalui daring semuanya ya, melalui daring. Ada kendala. 1, kendala waktu. Ya, ketika daring itu waktunya relatif lebih sedikit, sehingga seolah-olah kita kurang leluasa di dalam memberikan layanan. Ketika pandemi, sebelum pandemi, saat PTM kita waktunya misalnya 1 jam pelajaran, itu 40 menit. Nah sekarang daring hanya 20 menit. Materinya pun juga lebih efisien, lebih sedikit maksudnya, seperti itu. Sehingga di dalam implementasinya pun juga dari segi waktu, dan kita kesulitan untuk melihat hasil secara langsung. Iya, itu kendalanya. Kadang kala bisa terjadi sasaran itu kurang pas, tujuan tidak tercapai. Nah, karena seolah-olah hanya sepihak gitu ya, komunikasi satu arah, lebih cenderung seperti itu. Ya. Baik, lalu media apa saja sih yang biasanya digunakan saat memberikan layanan pada saat pandemi ini? Kalau media ini berkaitan dengan alat ya, terutama kalau pandemi semuanya online, fasilitas harus tercukupi untuk mencapai ideal. Nah, ini salah satu yang menjadi kendala kita menentukan media apa yang kita gunakan. Kita coba media yang bisa menghadirkan sebagaimana kita tatap muka. Salah satunya bisa Zoom ya. Nah, tapi Zoom ini ternyata ada kendala. Tidak semua bisa
mengikuti melalui Zoom. Nah, akhirnya kita coba yang lainnya. Pakai Classroom, ya, Google Classroom. Belum 100% juga. Nah, memang lebih banyak jika dibandingkan dengan Zoom. Akhirnya kita cari video lebih. Ini ya, YouTube, kemudian PPT. Nah, ini yang lebih bisa diikuti oleh semuanya. Akhirnya disitulah kita tetapkan dan chatting PWA ditunjang dengan VC dan VN. Itu ketika kita ingin melihat kehadiran anak-anak, bagaimanakah wajahnya sudah lama tidak bertemu, apakah masih sama seperti yang dulu tertib disiplinnya. Nah, itu media yang kita gunakan. Lalu bagaimana ya Bu cara menggunakan media tersebut? Cara menggunakan sebagaimana yang kita harapkan semua bisa mengikuti, ya. Kan kita cari-cari ya yang tepat itu tadi sudah kita temukan. Kemudian anak-anak sendiri kan juga mendapatkan bantuan paket internet itu. Kemudian untuk menghadiri per kelas dibuat grup mapel, grup kelas. Ini kontrol dari sekolah pun juga ada grup kelas. Nah, kehadiran gurunya, kehadiran peserta didiknya, nah melalui komunikasi di grup-grup kelas itu. Ya. Jadi semua media sudah digunakan ya Ibu, seperti Classroom, terus WA itu tadi ya. Pasti ada kelebihan dan kekurangan ya Ibu dari masing-masing media tersebut. Iya. Oleh sebab itu kita meminimalisir risiko ketidakhadiran. Jadi artinya tidak hadir karena kesulitan itu tadi. Kita lebih sering menggunakan PPT dengan WA itu tadi, kita kirim di WA di grup masing-masing kelas. Nanti kita bisa tambahkan dengan VN atau VC untuk menunjang, menjelaskan. Nah, setelah itu anak-anak mengamatinya dan mengerjakan tugas yang harus kita evaluasi sejauh mana tingkat pemahaman anak-anak, kembali dikirimkan melalui grup. Kadang-kadang kalau BK itu kan privasi ya. Bu, saya nggak mau ngirim tugas di grup. Japri saja. Oh ya sudah, karena memang sifatnya privasi. Namun kendalanya jika Japri, kita yang kesulitan nanti cari satu-satu. Belum lagi kalau numpuk-numpuk. Nah, ini kekurangannya di situ. Nah, namun kelebihan kekurangan itu kita ikuti saja, kita posting, insya Allah semuanya akan berlalu dan kembali seperti semula. Bagaimana sih Bu cara memanajemen program BK dan pada masa pandemi ini, dan apa sih kelebihan dan kekurangannya? Kelebihan dan kekurangan yang mana maksudnya? Waktu memanajemen. Waktu memanajemen program BK. Ya, pada masa pandemi, ya, semua kan berharap pandemi segera berakhir. Nah, pasti semuanya kan merasakan ada sesuatu hal yang hilang ya di pandemi, termasuk di sini di dalam hal memanage program BK, terutama memberikan layanan ini jelas agak sulit karena waktu. Apalagi konseling ini kan tidak bisa ditentukan hari ini harus selesai. Ya, belum tentu juga besok selesai, kan tergantung dari perkembangan tingkat
kerjasamanya si konseli ya, kadang-kadang konseli itu terbuka, komunikasi bisa lancar, ada pula yang menunjukkan egonya dan sebagainya ya, bagaimana cara memanagenya ya. Kita untuk memanage program ini kalau layanan klasikal karena materinya untuk pandemi tidak ditentukan ini kelas materi ini untuk kelas berapa tidak, kita sesuaikan dengan kondisi. Nah, misalnya satu materi, oh ini cocok untuk kelas 7, 8, 9, kita sepakat sharing, berempat sharing, kita sharing, ada materi ini dibuat PPT, dibuat video, oke. Nah, sudah kita jalankan, kita monitoring, tapi kita juga tetap selalu sharing. Ini bagaimana? Seperti itu. Jadi menyesuaikan, ya, supaya tersampaikan sesuai dengan harapan kita pada masa pandemi. Ya, menyesuaikan pada masa pandemi bukan berarti semuanya terbengkalai. Pada saat pandemi, anak-anak harus bisa memanfaatkan waktu dan masih bisa berprestasi. Terbukti untuk kegiatan yang lain itu misalnya pramuka, itu masih bisa meraih juara. Nah, ini kan juga tidak terlepas dari bimbingan ya. Nah, seperti itulah memanage program pada masa pandemi. Apakah ada perbedaan Ibu ketika memanajemen program BK sebelum masa pandemi dan saat masa pandemi seperti ini? Kalau perbedaan jelas ada ya, dari segi waktu. Ya. Dari segi waktu, kemudian kan harus menyesuaikan. Pada masa pandemi kan waktunya lebih pendek. Sebelum pandemi kita masih punya waktu 2 kali. Jadi pandemi ini hanya 50% waktunya. Otomatis kan memanagenya juga harus mengingat dengan waktunya. Oleh sebab itu ada beberapa materi secara klasikal itu kan sebelum pandemi diberikan, di sini tidak ada. Jadi menyesuaikan dengan kondisi pandemi. Misalnya, peluang untuk bisa mandiri, berprestasi. Artinya berprestasi tidak harus menjadi juara, tapi dia mampu untuk menciptakan hasil karya pada waktu luang ketika dia daring. Nah, sehingga bimbingan kami pun juga seperti itu, memanfaatkan waktu luang setelah mengikuti daring. Daring itu kan hanya jam 8 sampai dengan jam setengah 10. Selebihnya kan anak-anak banyak waktu luang. Nah, bimbingan kami seperti ini, memanfaatkan waktu luang. Berarti kesimpulannya jelas berbeda. Itu ya. Ada yang lain? Kalau boleh tahu nih Bu, bagaimana pembuatan program-program BK di SMP PGRI 1 Buduran ini, seperti promes, prota, program bulanan, program mingguan, dan lain-lainnya bagaimana ya Bu? Kalau program mingguan ya proming ya, biasanya disebut dengan proming, itu kan lebih cenderung ke ini ya, penerapan RPL ya. RPL kalau di SMP PGRI 1, guru BK masuk kelas secara klasikal sesuai dengan RPL itu 1 minggu 1 kali, 1 jam pelajaran ya, 1 jam pelajaran. Sebelum pandemi sama dengan 40 menit, tapi masuk kelas daring saat pandemi 1 jam menjadi 20 menit. 20 menit itu harus dikurangi dengan presensi, ya kan? Mengumpulkan anak-anak ketika di rumah untuk daring ini menjadi kendala tersendiri.
Beda kalau di kelas, aduh sudah ya udah di kelas itu kita gampang, siapa yang tidak hadir kan gitu. Tapi kalau di situ ya kendalanya tidak bisa on time. Nah, sedangkan untuk program yang lain yang termasuk program bulanan, program semester, tentunya kita susun dengan persiapan-persiapan ya. Asesmen, analisis kebutuhan kita, kemudian kita menyusun rencana untuk sarprasnya yang kita butuhkan. Setelah itu kita berempat berdiskusi. Setelah sudah selesai, kita konsulkan kepada kepala sekolah tentang persiapan tersebut. Jika sudah, kita bisa lanjut untuk implementasikan ya, menyusun program dan kita implementasikan. Lalu bagaimana sih Bu cara penyusunan program-programnya, seperti ya itu tadi program tahunan, program bulanan, program mingguan, program semester? Ya. Karena kita berempat, semuanya kita susun dengan tim. Ya, kita apapun, mulai dari menyusun program, kemudian memberikan layanan, baik itu konseling maupun bimbingan, ya, semuanya kita awali dengan sharing tim dulu. Ya, demikian juga untuk program mulai dari persiapan apa saja yang kita butuhkan. Kita butuh data, misalnya kita butuh data apa cita-cita anak-anak. Nah, kita sharing apa yang paling tepat, misalnya dengan pohon karir. Nah, kita tentukan persiapannya, prasarananya apa saja, sumber dananya dari mana, berapa biayanya. Nah, itu cara kita sehingga BK ini menjadi satu tim yang jika ada salah satu dari guru BK yang merasa agak kurang pede di dalam memberikan konseling, kita bisa saling support. Ya, dari persiapan itu saja sudah kelihatan semuanya kita lakukan secara tim, baik itu untuk menentukan data apa saja, instrumennya bagaimana, sarana dan prasarananya, kemudian biayanya. Setelah itu kita konsulkan kepada kepala sekolah. Ini kan sudah melalui sering tim ya. Gitu. Sama baik bulanan maupun promes kuotanya. Lalu apa saja sih Bu instrumen yang digunakan untuk mencari data kebutuhan siswa? Kalau dari awal, ini kelas 7 ya. Kelas 7 otomatis kita tidak mengenal. Begitu mulai PPDB ya, pendaftaran, ini kami sudah butuh data. Bagaimana kondisi si anak? Kita kan harus mengenal. Nah, data awal adalah ada instrumen yang harus diisi oleh peserta didik. Bukan orang tua, tapi peserta didik. Nah, ketika ada interview, kita sadari dulu instrumen yang harus diisi. Datanya salah satu diantaranya adalah nama, ya, nama lengkap. Karena pada masa transisi dari SD ke SMP seringkali ditanya namanya. Ini yang pernah kami temukan ya, ada beberapa itu namanya tidak ditulis nama lengkap. Misalnya namanya Muhammad Yusuf Effendi begitu ya. M-nya ini tidak ada. Jadi kalau kita cari itu agak kesulitan. itu salah satu contoh ya. Kalau ada data itu, nah kita kan setelah ini semuanya kan ada persyaratannya sebagai kelengkapan, kita cocokkan. Betul enggak ini namanya? Itu.
kemudian tanggal lahir, masalah sekolah, nama orang tua, ayah ibu, dan ini kadang tidak tahu. Nah, berarti nanti kita bisa ambil kesimpulan hubungan anak dengan orang tua itu bagaimana. Ini yang ingin kami ketahui sehingga instrumen itu. Ini kita kan sudah lama-lama nih Bu, untuk berbincang-bincang nih ya. Sebelum kita penutup, apa ada pesan yang ingin disampaikan kepada peserta didik dan teman-teman yang di sana agar termotivasi belajarnya pada masa pandemi saat ini? Pada masa pandemi banyak hal sebetulnya yang menjadi catatan. Masa pandemi bukan berarti kita harus stagnan ya. Justru masa pandemi ini kita banyak kesempatan untuk berkreasi, banyak kesempatan untuk produktif. Nah, coba kita lihat di luar ya. Memang ada yang jatuh, ada yang semakin jaya kan gitu. Salah satu kuncinya hanya semangat. Semangat dalam kondisi apapun kita sikapi secara positif. Insya Allah semuanya solusinya akan menjadi yang terbaik. Itu. Baik untuk peserta didik, untuk para mahasiswa. Mahasiswa ini kan juga sama sebetulnya dengan peserta didik, tapi tuntutannya lebih tinggi, ya. Tuntutannya lebih tinggi, harus mampu untuk menciptakan, bukan hanya untuk menggantungkan, tapi menciptakan, terutama menciptakan lapangan pekerjaan sendiri sehingga lebih bisa mandiri, lebih bisa produktif dengan penuh semangat dan positive thinking. Itu. Menarik sekali ya pesannya. Kita disuruh tetap semangat dan positive thinking. Semoga apa yang kita cita-citakan, usahakan berjalan dengan lancar. Amin. Ya. Karena masih pada masa pandemi, semua bisa melaksanakan kegiatan dengan tetap melakukan protokol kesehatan dengan baik dan benar supaya kita tetap sehat. Baik, terima kasih Bu Eva atas waktu luangnya sudah mau berbincang-bincang dengan kami. Cukup menarik ya pembahasan kali ini. Menarik banget Kakak. Oke, baik. Ya, terima Terima kasih kasih, Bu. Bu. Sama-sama, semoga sukses ya Amin. ke depannya. Jangan lupa semangat sehat, semangat sukses. Baik teman-teman, terima kasih sudah mau menonton. Semoga topik pembahasan kali ini bermanfaat untuk teman-teman yang di sana maupun yang di sini. Amin. Dan untuk teman-teman juga jangan lupa nih tetap mematuhi protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, jangan berkerumun ya, dan tetap semangat. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.